Hello my friend, Monami, Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Global Killing. Di episode sebelumnya, Qin Feng diserang oleh Red Snake yang sudah bermutasi. Bis ini memiliki combat power bintang 5. Sebagai bis yang sama-sama telah bermutasi dari level 1, kenapa Silverbacked Wolf hanya berbintang 4? Sedangkan Tenring Poisonous Red Snake ini memiliki bintang 5. Perbedaan ini sangat besar. Ditambah lagi, ular ini menguasai skill Poison Spray. Aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Qin Feng tampak kesulitan menghadapi ular ini. Poison Spray ular itu berhasil mengenai mata Qin Feng. Sial, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kabut racun ini telah merusak penglihatanku. Sekarang posisi Qin Feng jauh lebih berbahaya lagi. 3 bis lain juga ikut mengepung Qin Feng. Sial. Meski aku tidak bisa melihat, aku tidak akan mati semudah itu di sini. Qin Feng mulai menyerang membabi buta. Satu persatu telah berhasil diusir oleh Qin Feng. Tersisa tinggal satu lagi. Seperti yang kuprediksi, Red Snake ini akan menyerangku dari belakang. Meskipun aku tidak bisa melihat, tapi aku masih memiliki talent smell dan hearing. Jadi jangan remehkan aku. Aku tidak akan hanya berdiri saja dan mati di sini. Qin Feng pun akhirnya berhasil menusuk kepala ular itu, membuat ular ini tergeletak dan mati. Qin Feng berhasil mendapatkan 110 XP, ditambah 1 peti Black Steel. Hampir saja. Jika aku tidak mendapatkan talent Physic Enhance, aku mungkin sudah mati. Lalu notifikasi tiba-tiba muncul. Level Qin Feng naik menjadi level 3. Setiap atributnya ditambah 10 poin. Dengan kenaikan level ini, segala luka yang berada di tubuh Qin Feng telah berhasil disembuhkan. Mataku sudah sembuh. Kenapa aku bisa melupakan hal ini? Ketika naik level, seluruh tubuh bisa langsung kembali ke keadaan terbaiknya. Baik itu tangan atau kaki yang sudah terpotong. Mata yang buta pun bisa disembuhkan. Naik level ini terjadi di waktu yang tepat. Qin Feng melihat sekelilingnya. Dia menemukan sebuah gerbang dimensional. 3 bis ganas yang telah menyelinap menyerangku, semuanya menghilang di sini. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak perlu khawatir tentang 3 ekor bis ganas yang secara diam-diam menyerangku. Tapi, aku merasa di belakang bis ganas itu ada kehadiran yang lebih menakutkan. Setelah masuk ke gerbang dimensional, Qin Feng menemukan banyak sekali rumput roh. Dan semua itu adalah rumput roh rank 1. Tapi saat melihat lebih ke dalam, Qin Feng menemukan sesuatu. 3 bis ganas dan sebuah tengkorak. Notifikasi muncul. Kamu telah memasuki channel rank. Another Space World tidak akan bisa digunakan. Status pribadi dan channel obrolan masih dapat digunakan. Jadi hanya kantong ajaib Doraemonnya aja yang nggak bisa digunain. Qin Feng menggunakan Analyze Eye-nya kepada tengkorak ini. Berdasarkan informasi, ini adalah ras manusia yang sudah mati. Dia berada di level 4. Dan combat powernya ada di 6 bintang. Statusnya energi gelap yang tersembunyi sedang menunggu daging untuk dilahirkan kembali. Untuk skill dan talent tidak diberitahukan. Tapi diberitahukan bahwa tengkorak ini sangat jahat. Skill dan talentnya tidak diberitahukan. Maka bisa jadi combat rating mayat ini berada di 7 bintang atau lebih. Ditambah lagi, ia memiliki 3 bis ganas yang membantunya. Jika aku bertarung dengannya, maka aku akan berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan sabit itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya itu adalah benda jahat. Tampaknya aku harus pergi dari sini dulu. Lalu setelah menjadi lebih kuat, aku akan datang ke sini dan menantangnya lagi. Bola mata tengkorak itu tiba-tiba bersinar. Semua level 3, karena kau sudah datang, maka tinggallah. Aku akan menggunakan dagingmu untuk terlahir kembali. Qin Feng tidak bisa melarikan diri dan harus melawan monster ini. 2 rantai digunakan oleh tengkorak itu untuk menyerang Qin Feng. Apa 2 rantai ini adalah skill dari mayat itu? Ini buruk. Aku tidak hanya mewaspadai rantai ini, tapi juga serangan bis ganas yang lain. Pada akhirnya, Qin Feng pun tertangkap oleh rantai ini. Aku tidak bisa bergerak lagi. Bes bodoh ini hanya tahu menyeret beberapa mayat saja, tapi tidak tahu caranya membawa manusia hidup ke dalamnya. Untuk waktu yang lama, aku hanya bisa mengandalkan darah mayat untuk mempertahankan tubuh ini. Sekarang, tubuh yang hidup sudah masuk ke dalam wilayahku. Itu sudah seperti berkah dewa. Aku akan menggunakan tubuhmu untuk terlahir kembali. Jika aku tidak bisa melepaskan kendalinya, aku pasti akan mati di sini. Qin Feng berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari belenggu rantai ini. Dan akhirnya dia terlepas dari rantai itu. Ternyata rantai ini dikendalikan oleh main atribut. Tengkorak itu kaget karena Qin Feng berhasil lepas dari belenggu itu. Harusnya atribut main pada manusia level 3 tidak akan lebih dari 30 poin. Sehingga tidak mungkin manusia bisa lepas dari rantai ini. Qin Feng melompat untuk menyerang tengkorak itu. Tapi sayangnya, Manusia, sepertinya kau meremehkanku.
Tidak ada manusia yang dapat menolak main pills milikku. Aku suka tubuhmu. Harusnya kau merasa terhormat karena aku menggunakan tubuhmu. Para sialan, tambahkan semua atribut ke atribut main. Sistem pun mendistribusikan atribut main. 10 poin telah ditambahkan di atribut main. Borfang diperintahkan monster ini untuk menyerang Qinfeng. Qinfeng pun terhempas ke dinding goa. Untungnya, setelah aku membunuh 10 rings of poisonous snake, aku mendapatkan item rank 1, yaitu storage ring tingkat rendah. Meski jika aku menjatuhkan pedang Blood Wolf of War, aku juga dapat mengeluarkan senjata lain kapanpun aku mau. Pertama-tama, aku harus membunuh 2 beast yang bermutasi ini terlebih dahulu, baru menyerang tengkorak itu. Tengkorak ini menggunakan main control lagi kepada Qinfeng. Dengan atribut main yang sudah bertambah, Qinfeng pun berhasil lepas dari main control ini. Sialan, setidaknya aku butuh 2 detik untuk kabur dari main kontrol tengkorak itu. Setelah lepas dari main control, Qinfeng langsung membunuh 2 beast yang bermutasi ini. Sebelum masuk ke gerbang dimensional, Qinfeng melapisi pedangnya dengan cairan racun Venom Gland, sehingga dia bisa dengan mudah membunuh 2 beast yang bermutasi ini. Cairan racun itu didapatkan dari Red Snake. Qinfeng mulai bersiap untuk menyerang tengkorak. Aku tahu bahwa kamu tidak bisa bergerak. Sekarang 3 beast penjagamu itu telah mati. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu. Tidak mungkin. Kau pasti menggunakan beberapa metode kotor. Qinfeng menebas tengkorak itu. Alhasil tengkorak itu pun terbunuh. Meskipun ya dia udah mati, tapi sekarang mati lagi. Dari tengkorak ini, Qinfeng berhasil mendapatkan 210 XP dan juga memperoleh 10 poin judgment, serta berhasil menyelesaikan ujian tersembunyi dari sistem dan menjadi seorang judge level 1. Judge dapat membunuh makhluk jahat, dan makhluk jahat yang melanggar aturan dewa sebagai seorang vocation hanya 1 di antara 1 miliar. Dengan memperoleh judge level 1, semua atributnya bertambah 20 poin. Judge, makhluk jahat. Apa itu berarti mayat yang baru saja aku bunuh adalah makhluk jahat? Tidak heran, Endless Eye memberikan julukannya sangat jahat. Jadi aku hanya perlu membunuh hal-hal jahat agar aku dapat memperoleh poin judgment. Tapi itu tidak pernah menjelaskan untuk apa poin judgment ini digunakan. Kurasa itu akan menjadi sesuatu yang berguna. Aku tadi hampir mati, tetapi jarahan ini terlihat hebat. Tidak heran, Dewa berkata bahwa Global Killing World ini memiliki bahaya serta manfaat yang besar. Qinfeng berhasil mendapatkan skill God Seal. Ketika memiliki talent yang sama, talent dapat digabungkan dengan memakai skill ini. Setelah digabungkan akan mendapatkan skill Tembis atau penjinak binatang. Ini adalah skill untuk menjinakkan monster. Tembis, setelah mempelajari skill ini, bukankah aku bisa memerintahkan sekelompok beast ganas untuk berburu sendiri? Jadi, grinding SP pasti akan sangat mudah. Saat Qinfeng mencoba untuk menggunakannya, skill ini gagal untuk digunakan karena ada suatu persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, Qinfeng harus memiliki talent rank D dari Mind Enhance, ditambah pil penjinak binatang, atau bisa menggunakan syarat yang kedua, yaitu memiliki talent rank C, Sixth Sense Connected. Mempelajari kondisi skill ini akan sedikit sulit untuk dicapai. Meski levelnya rendah, tapi itu juga membutuhkan talent enhance rank D, pil penjinak binatang. Aku penasaran, apa mayat itu memiliki pil atau resep seperti itu? Qinfeng mencoba membongkar-bongkar barang yang ada di sekitar mayat itu. Tapi sayangnya, Qinfeng tidak menemukan barang yang berguna. Semua hanya sampah yang tidak bisa dipakai. Kini waktunya untuk mengekstrak mayat itu. Dari mayat ini, Qinfeng berhasil mendapatkan talent rank D, Mind Enhance, juga 3 atribut Strength, dan 3 atribut Agility. Seperti yang diharapkan, talent mayat itu adalah tipe yang berhubungan dengan Mind. Lain kali, aku harus berhati-hati dengan serangan Mind seperti itu, karena itu lebih sulit untuk dihadapi daripada beast ganas yang tidak berotak. Qinfeng mengaktifkan skill Mind Enhance dan skill God Seal, sehingga skill Mind Enhance yang sudah didapatkan sebelumnya digabung dengan yang baru didapatkan menjadi satu dan memperoleh skill Tembis. Aku telah berhasil menyatukannya, tapi aku harus menunggu sampai aku membangkitkan talent Sixth Sense Connected atau menemukan cara untuk mendapatkan metode pembuatan pil Tembis agar bisa mengaktifkannya. Setelahnya, Qinfeng mengumpulkan buah roh dan rumput roh yang berada di dalam gua itu dengan menggunakan skill Mind Enhance untuk memanen tanaman dan langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Mungkin di pertarungan selanjutnya, aku bisa mengendalikannya untuk mensummon pedang. Dengan cara ini, aku bisa menang dengan serangan yang tak terduga. Sayang sekali, jika aku bisa mendapatkan pil Tembis, aku akan bisa langsung mengontrol beast ganas, dan bukan mengendalikan benda-benda mati, seperti pedang, rumput, dan buah-buah roh ini. Qinfeng mulai bergerak ke arah mayat yang sebelumnya diseret oleh beast ganas. Ternyata itu adalah mayat Liu Yun. Dari Liu Yun, Qinfeng berhasil mendapatkan talent rank D, Fire Control, dan talent di rank lainnya, yaitu adalah Speed Boost.
talent orang ini cukup bagus. Dengan kecepatanku sekarang, ditambah dengan speed boost ini, aku bisa membuat kecepatanku menjadi 2 kali lipat. Sekarang aku juga memiliki skill ofensif. Saat aku menjadi lebih kuat, mungkin aku tidak perlu lagi bertarung dalam pertarungan jarak dekat dan bisa mengendalikan api menggunakan serangan jarak jauh. Dan juga tempat-tempat yang akan aku lewati nanti pasti akan terbakar. Gimana? Penasaran gak dengan kelanjutan dari cerita ini? Kalau kalian suka, kalian bisa langsung subscribe. Jangan lupa juga untuk komen, like, and share. Demikian dulu video kali ini. Pantengin terus channel ini, Cerita Manhwa, untuk video-video berikutnya. Salam dari gua Keltams, and bye-bye.